Indonesia ini negeri yang unik dan istimewa. Kenapa saya ngomong begitu? Kalau kita kepingin studi tentang Konghucu, itu tidak di Cina. Padahal sejarah mencatat dan tidak dipungkiri bahwa Konghucu itu lahir di Cina. Tapi justru kalau sekarang ini yang memiliki sekolah tinggi Konghucu itu Indonesia yang berada di Purwokerto. Jadi kalau orang kepingin studi Konghucu itu hadir di Indonesia. Padahal di Cina sendiri agama Konghucu tidak ada. Kelenteng-kelenteng tidak ada. Unik bukan? Jadi belajar agama Konghucu itu jangan ke Cina, tapi ke Indonesia. Demikian juga kalau mau belajar agama Hindu dengan tek-tek yang masih asli dan mungkin tata cara peribadatan yang kuno, yang lama, itu belajarlah di Indonesia. Tata cara, ritual yang ada di Bali itu justru mempertahankan ajaran agama Hindu sekian ratus tahun yang lalu. Yang itu di India sudah sangat berubah, karena di India sudah dicampuri dengan berbagai filsafat macam-macam, sementara di Indonesia sangat asli, sebagaimana agama Hindu yang ada pada zaman Majapahit. Khas banget, sehingga tidak jarang orang India sendiri yang beragama Hindu melihat tata cara beragama Hindu itu sangat heran. Ternyata masih ada ajaran yang demikian lama dan dijaga beratus-ratus tahun yang ada di Indonesia dan itu ada di Bali. Itu Hindu. Demikian juga yang belajar agama Buddha. Khas di Indonesia itu luar biasa. Orang kalau kepingin membaca ajaran Sang Buddha, Pradaksina atau bahasa Jawanya Prodoksino, itu lakukan di Candi Borobudur. Candi yang sungguh sangat besar dan itu adanya di Indonesia, tidak di India. Kan luar biasa. Bahkan di Sriwijaya dulu ada sebuah kerajaan yang juga memiliki perguruan tinggi agama Buddha, yakni Nalanda dengan maha gurunya Sakyakirti dan Dharmapala. Maka orang India juga heran dengan adanya Buddha yang ada di Indonesia. Demikian juga agama Kristen dan Katolik. Orang Barat tentunya heran dengan melihat Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita mempelajari Katolik-Katolik dengan cara yang sangat-sangat lampau, itu ada di Indonesia. Bahkan Katolik sebagaimana ketika disemaikan oleh Portugis dan Spanyol, itu masih bisa kita jumpai di daerah-daerah Indonesia Timur seperti di Flores, NTT dan sekitarnya. Masih banyak ajaran-ajaran Katolik yang itu Katolik kekinian kadang-kadang sudah tidak ada tapi dipertahankan di Indonesia. Bahkan ada kerajaan Katolik juga yang ada di Flores. Bahkan ada ritual-ritual keagamaan Katolik yang mengadop tradisi-tradisi budaya Nusantara ke dalam tradisi budaya agama Katolik. Demikian juga agama Kristen. Kita tidak mendapati di negara-negara yang mayoritas Kristen dengan tata cara Kristen yang ada di Indonesia. Misalkan ada tradisi unduh-unduh, yakni mempersembahkan hasil pertanian, yang itu tidak ada sebenarnya di Kristen Barat. Inilah khas Indonesia. Dan kalau kita kepingin tahu tentang Islam, tidak saja jumlahnya yang sangat besar, tapi juga ajaran-ajaran yang di negara kelahiran Islam sendiri itu turut atau karya-karya ulama-ulama yang ratusan tahun yang lalu dikaji, dijaga sampai hari ini, itu adanya di Indonesia. Sehingga kitab kuning yang dimana kitab-kitab itu di negara asalnya, di tempat para imam atau para ilmuwan Islam, itu kitab itu sudah tidak dikaji lagi, tapi di kita masih dikaji dan itu adanya di Indonesia. Dan
Kalau kita mau jujur, tidak sedikit negara-negara yang ada di Timur Tengah yang sama-sama Islam itu mengakui bahwa bahasa-bahasa yang ada di kitab itu kadang-kadang tidak dipahami oleh mereka-mereka yang sebenarnya berbahasa Arab dan bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Tapi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita bisa membaca itu dengan detail, bisa mensyarahi, bisa menjelaskan, dan itu adanya di Indonesia. Maka Indonesia ini negeri yang khas luar biasa. Agama-agama besar di dunia ini itu justru berkembang pesat dan terselamatkan ajaran-ajarannya yang sangat kuno sekalipun, yang itu di negaranya sudah tidak ada. Maka sampai kapanpun, ayo kita rukun bersatu, betul-betul menjadikan Indonesia ini laksana taman tempat bersemi dan berkembangnya untuk menyelamatkan ajaran-ajaran agama dunia.